Batu kok nggak beretika sih? Emang kenapa sih? Ya kan bisa jadi karena virus. Apa sih virus? Dikit-dikit virus, dikit-dikit bakteri, dikit-dikit virus. Emang kenapa? Ya kan bisa jadi itu virus respiratori. Emang ada ya virus gitu? Ada dong kan salah satunya respiratori virus yang RSV. Oh gitu, apa sih emang itu? Virus apaan? Jadi nih, gue jelasin deh. Jadi RSV itu varian agar envelope yang biasa menyerang saluran pernapasan bawah. Nah, makanya virus ini itu penyebab utama dari infeksi saluran pernapasan bawah pada bayi dan anak-anak, dan juga nyebabin penyakit serius pada lansia dan imunokompromis. Nah, sebelum pandemi COVID, RSV ini terkenal banget loh, nularnya itu musiman. Di belahan bumi utara, epideminya biasanya terjadi waktu musim dingin. Sementara itu, di belahan bumi selatan, epideminya tuh sesuai dengan musim dingin di wilayah itu. Tapi, pandemi COVID itu malah bawa dampak yang gede banget terhadap epidemiologi RSV ini. Protokol kesehatan yang membuat kita pakai masker dan sanitasi tangan juga mengurangi transmisi berbagai virus pernapasan termasuk RSV. Nah, setelah pandemi COVID-19, infeksi RSV ini malah melonjak dan pola musimannya malah berubah. Bahkan sampai di Italia, jumlah rawat inap RSV tahun 2021 melampaui tahun-tahun sebelumnya. Terus sekarang bukan hanya infeksi ke bayi, tapi juga ke dewasa dan lansia juga mulai banyak yang terinfeksi loh. Oh gitu ya, berarti bahaya juga ya bagi kita. Emang virusnya tuh bentuknya apa sih? Nah, untuk bentuknya berbentuk pleomorfik, ring tapak sferis atau filamen memanjang. Ukurannya sekitar 120 sampai 300 nanometer. Ciri khas morfologi ini yaitu dapat membentuk sincitium atau penggabungan banyak sel menjadi satu sel berinti banyak. Virus ini tidak memiliki hemagglutinins neuraminidase seperti virus parainfluenza yang lain yang menjadikannya unik di antara paramesovirus. Nah, kultur yang paling sering digunakan adalah HEP2 atau Human Epithelial Type 2 menggunakan sel kanker dari rahim manusia yang sangat mendukung RSV untuk bereproduksi. Nah, jadi karakteristik pertumbuhan dari RSV ini adalah RSV ini tumbuh dengan membentuk filamen panjang di permukaan sel. Selain membentuk filamen, RSV juga dapat membentuk partikel berbentuk bulat atau menunjukkan bentuk pleomorfik. Proses perakitan virus terjadi di permukaan membran sel, bukan di dalam sitoplasma. Nah, pada tahap ini, protein virus seperti protein F dan G terlebih dahulu dimasukkan ke dalam membran plasma sebelum virus dirakit. Filamen RSV kemudian memanjang dari permukaan sel inang. Nah, jadi selanjutnya adalah pelepasan RSV. Pelepasan RSV dari sel inang terjadi melalui proses budding langsung dari permukaan filamen, di mana virus membawa lipid envelope dari membran sel, berbeda dengan virus yang lain. RSV tidak memerlukan proses maturasi tambahan di dalam sel. Infeksi RSV juga menyebabkan efek khas pada sel inang berupa pembentukan sistiria, yaitu bergabungnya beberapa sel menjadi satu sel raksasa atau multinuklear, yang menjadi ciri khas infeksi RSV di kultur sel. Nah, selain itu, RSV juga menunjukkan pertumbuhan yang optimal saat dibiarkan di sel epitel saluran napas, seperti sel HIV2 atau AM49. Pada proses inkubasi, virus ini membutuhkan kondisi suhu antara 33-37 derajat dengan kadar karbon dioksida sekitar 2%. Nah, setelah inkubasi berhasil, morfologi virus dapat diamati berupa filamen panjang serta partikel bulat atau berbentuk tidak teratur. Nah, jadi antigen utama dari respiratory syncytial virus terdiri dari beberapa komponen penting. Yang pertama adalah F protein atau fusion protein. Protein ini merupakan mikroprotein permukaan yang sangat konservatif dan memiliki peran utama dalam proses fusi antara membran virus dan sel inang, sehingga memungkinkan virus masuk ke dalam sel. Selain itu, protein F juga memicu pembentukan sincitium, yaitu proses penggabungan beberapa sel inang yang terinfeksi menjadi satu sel multinuklear. Protein F menjadi antigen utama yang menjadi target antibodi penetral efektif dalam melawan infeksi RSV. Studi terbaru juga menunjukkan bahwa protein F dalam bentuk konformasi prefusi atau pre-F menjadi target utama dalam pengembangan vaksin RSV karena mampu menghasilkan respon imun yang jauh lebih kuat dibanding bentuk postfusi. Selanjutnya adalah protein G protein atau attachment protein. Protein G berfungsi sebagai produksi adesin yang berperan dalam mengikat reseptor pada permukaan sel inang yang memfasilitasi perlekatan virus. Berbeda dengan protein F tadi, protein G bersifat lebih variabel secara genetik, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengembangan vaksin. Meski begitu, protein G tetap
menjadi antigen penting karena berperan dalam pengenalan virus oleh sistem imun. Antigen berikutnya adalah N-protein atau nukleoprotein. Protein ini bertugas membungkus RNA virus dan bersifat imunogenik. Artinya apa? Artinya mampu merangsang respon imun tubuh. Namun karena tidak berlindungkan virus, N-protein tidak menjadi target utama antibodi. Nah, yang terakhir adalah ESA protein atau Small Hydrophobic Protein. ESA protein merupakan protein kecil yang berfungsi sebagai viroprotein, yaitu protein yang mempengaruhi permeabilitas membran dan berperan dalam proses patogenesis virus. Namun demikian, protein ESA kurang menjadi fokus target imun karena epitopnya diketahui memiliki tingkat immunogenitas yang rendah. Seperti itu. Nah, jadi sel virus itu pertama-tama tuh mereka masuk dulu ke saluran pernafasan kita. Mereka menginfeksi sel sehat yang ada di saluran pernafasan. Sel sehat itu akhirnya terinfeksi dan dia memberi kode kepada sel sehat lainnya dengan protein F yang dia punya. Nah, sel sehat yang awalnya sehat itu menjadi sakit juga. Lalu mereka berkumpul menjadi satu sehingga membentuk sel raksasa atau yang sering kita sebut simbiotial. Nah, itu akan menyumbat saluran pernafasan kita sehingga kita tuh akan sering merasakan batuk, pilek, ataupun gangguan pernafasan lainnya. Jadi, apa aja penyakit yang bisa timbul gara-gara infeksi virus RSV atau Respiratory Syncytial Virus? Nah, RSV ini tuh sebenarnya virus yang menyerang saluran nafas, terutama pada bayi, balita, sampai orang tua. Kalau kena RSV, gejalanya bisa mulai dari yang ringan, kayak pilek biasa, hidung mampet, batuk, demam ringan, sampai sakit tenggorokan. Tapi, buat bayi kecil banget, anak-anak kecil, sama-sama orang yang daya tubuhnya lemah, virus ini bisa bikin penyakit yang lebih berat. Salah satu penyakit serius yang disebabkan RSV itu bronchiolitis. Itu tuh penyakit infeksi di saluran pernapasan kecil di paru-paru. Jadi, anak bisa kelihatan sesak napas, napasnya bunyi nyik-nyik gitu, kayak mengi, bahkan bisa kelihatan ngos-ngosan. Selain itu, RSV juga bisa menyebabkan pneumonia alias infeksi di paru-paru. Kalau udah parah, pasien bisa butuh rawat inap, bahkan oksigen tambahan kalau saturasinya turun. Yang bahaya lagi tuh, kalau bayi prematur atau orang tua yang udah punya penyakit kronis kayak penyakit jantung atau paru-paru kena RSV. Resikonya itu bisa lebih gede buat jadi parah. Makanya penting banget nih buat jaga kebersihan, cuci tangan sering-sering, dan kalau lagi sakit hindari kontak langsung sama bayi atau orang tua. Intinya tuh, RSV itu nggak boleh dianggap remeh. Awalnya kelihatan kayak flu biasa, tapi bisa berkembang jadi penyakit berat, apalagi berkelompok dan rentan. Nah, pada pasien dengan infeksi RSV, gejala klinis yang biasanya muncul meliputi batuk, pilek, mengi atau wheezing, sesak nafas, dan demam ringan. Dan pada bayi, gejala biasanya lebih berat, seperti dilapisi dada dan apnea atau henti napas singkat. Dalam proses diagnosis, anamnesis memegang peran penting. Dokter perlu menanyakan riwayat kontak, usia pasien, serta mempertimbangkan musim infeksi. Karena RSV umumnya lebih banyak terjadi pada musim tertentu. Namun, diagnosis klinis saja tidak cukup akurat untuk memastikan infeksi RSV, sehingga perlu dikonfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, salah satu metode utama adalah Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR. RT-PCR merupakan metode yang sangat sensitif dan spesifik untuk mendeteksi RNA RSV dari spesimen nasofaring. Teknik ini memungkinkan deteksi dini infeksi, bahkan pada pasien dengan viral load yang rendah, sehingga sangat berguna dalam situasi yang membutuhkan diagnosis cepat dan akurat, seperti pada pasien beresiko tinggi atau dalam konteks wabah di rumah sakit. Selain itu, ada juga nih tes lain, yaitu Rapid Antigen Detection Test atau RADTS, yang dapat mendeteksi antigen RSV dalam spesimen nasofaring dengan hasil yang cepat, sekitar 15-30 menit. Sensitivitas RADTS ini lebih tinggi daripada anak-anak dibandingkan pada orang dewasa, karena anak-anak cenderung memiliki viral load yang lebih tinggi. Meskipun praktis, RADTS memiliki sensitivitas lebih rendah dibandingkan RT-PCR, sehingga hasil negatif tetap perlu dikonfirmasi jika gejala klinis pasien kuat mengarah pada infeksi RSV. Metode lain adalah kultur virus, yang dilakukan dengan mengisolasi RSV dari spesimen pasien dan menumbuhkannya di kultur sel. Kultur virus dianggap sebagai gold standar dalam diagnosis RSV, tetapi membutuhkan waktu lebih lama, biasanya beberapa hari, serta fasilitas laboratorium khusus.
Karena itu, metode ini lebih sering digunakan dalam penelitian atau untuk keperluan epidemiologi daripada dalam praktek klinis sehari-hari. Nah, selain itu ada juga nih pemeriksaan serologi, yaitu dengan mendeteksi antibodi terhadap RSV dalam serum pasien. Namun, karena antibodi membutuhkan waktu untuk berkembang setelah infeksi awal, pemeriksaan serologi kurang ideal untuk diagnosis infeksi akut. Sebaliknya, serologi lebih berguna untuk studi epidemiologi atau untuk menilai apakah seseorang pernah terpapar RSV di masa lalu. Sebagian besar infeksi RSV tidak memerlukan obat khusus dan bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, perawatan tetap penting untuk meringankan gejala dan mencegah komplikasi. Berikut beberapa terapi yang mungkin bisa untuk dilakukan. Yang pertama yaitu dengan pemberian oksigen suplemental, diberikan apabila saturasi kurang dari 90%. Lalu yang kedua, suctioning, penghisapan lendir nasal terutama pada bayi. Dan yang terakhir yaitu antipiretik, misalnya paracetamol apabila terjadi demam. Dikarenakan RSV menular melalui droplet pernapasan, kontak langsung dengan orang terinfeksi, serta permukaan yang terkontaminasi, maka pencegahan yang dapat dilakukan dengan cara kebersihan tangan, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik menggunakan hand sanitizer. Lalu bisa juga menghindari kontak langsung dengan orang-orang sakit, terus menggunakan masker, etika batuk dan bersin, yaitu menutup mulut dan hidung dengan tisu atau sikut bagian dalam saat batuk atau bersin. Lalu membatasi diri untuk kunjungan terhadap orang-orang imunokompromis, terutama bayi baru lahir atau bayi prematur. Lalu juga bisa pemberian vaksin RSV pada ibu hamil pada trimester ketiga. Dan yang terakhir, sirkulasi udara dan ruangan yang baik. Oh, jadi gitu ya penjelasan tentang RSV ini. Kita harus belajar banyak sih, Jan. Nah, udah tahu kan? Makanya mulai dari sekarang kalau batuk itu bisa ditutup. Jadi, mulai dari sekarang, Jaga diri kita dan orang sekitar kita.